Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bareng aku Grey, Aku Iqbal. Dan aku Rafif. di sesi belajar matematika. Seperti biasa nih, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi limit fungsi aljabar. Sesuai dengan judul, pada hari yang cerah ini kita akan sama-sama mempelajari dan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Pasti teman-teman masih asing kan tentang apa itu limit fungsi aljabar? Tenang aja, di sini aku bakal jelasin kok. Jadi, limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Oke, dari kasus di atas tadi, kan ada dua macam bilangan yang mendekati, yaitu dari kiri dan kanan. Makanya, limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Penulisannya juga beda loh. Jadi, X mendekati 2 negatif dibaca X mendekati 2 dari kiri. Dan X mendekati 2 positif untuk bilangan yang mendekati 2 dari kanan. Gimana? Udah paham belum? Kalau belum, coba pahami pakai gambar yang aku sediain deh. Nah, sama seperti materi-materi aljabar lainnya, limit punya banyak sifat loh. Sini aku jelasin deh. Sifat A, yaitu limit X mendekati C dari konstata sama dengan nilai konstata tersebut. Sifat B, limit X mendekati C dari X sama dengan nilai C. Bagian C, limit X mendekati C dari konstata dikalikan Fx sama dengan konstata dikalikan limit X mendekati C dari Fx. Sifat bagian D adalah limit X mendekati C dari Fx dikalikan Gx sama dengan limit X mendekati C dari Fx dikalikan limit X mendekati C dari Gx. Yang ke F yaitu limit X mendekati C dari Fx dibagi Gx sama dengan limit X mendekati C dari Fx dibagi limit X mendekati C dari Gx dengan syarat limit X mendekati C dari Gx tidak sama dengan 0. Bagian yang terakhir yaitu limit X mendekati C dari Fx pangkat N sama dengan pangkat N dari limit X mendekati C dari Fx. Nah, sebenarnya teman-teman tidak wajib hafalin semua sifat ini. Jadi, tanpa kalian hafalin, juga kalian pasti bisa. Nah, kita menuju contoh soal pertama. Tentukan nilai limit X mendekati 3 dari 5 dalam kurung X kuadrat tambah 2X. Kalau teman-teman lihat, bentuk limit tersebut mirip dengan sifat limit bagian C. Jadi, bisa kita keluarkan konstanta atau angka 5-nya. Setelah itu, kita bisa ubah bentuknya lagi sesuai sifat limit bagian D. Nah, setelah itu, kalian bisa langsung substitusikan X ke dalam fungsinya. Jadi deh, hasil dari nilai limit tersebut adalah 75. Tapi sebenarnya, jika kalian males, bisa kok langsung kalian substitusikan dari awal. Let's go, kita kerjain contoh soal kedua. Limit X mendekati 0 dari 2 min akar kuadrat 4 min X dibagi X adalah. Nah, karena limit tersebut menghasilkan bentuk tak tentu, langsung kita pakai saja cara perkalian sekawan dengan bentuk akar di pembilangnya. Jadi sekawan dari 2 min akar kuadrat 4 min X adalah 2 plus akar 4 min X, sehingga menghasilkan nilai hasil 1/4 setelah disubstitusikan nilai X ke dalam fungsinya. Lanjut kita ke soal ketiga. Berapa nilai dari limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat min X min 6 dibagi oleh 3X kuadrat min 5X min 2? Pertama, kita tidak bisa langsung mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi tersebut karena akan menghasilkan hasil 0/0. Jadi, kita kerjakan dulu dengan cara memfaktorkan. Nah, setelah difaktorkan, kita menemukan ada yang bisa dicoret dari pembilang dan penyebut tersebut. Biasanya, jika sudah ada yang dicoret, hasil dari substitusi X tidak bakal menghasilkan 0/0. Dan benar, dalam limit tersebut kita temukan bahwa hasilnya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal keempat.
hitung hasil dari limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 25 dibagi akar kuadrat dari X kuadrat plus akar kuadrat dari 24 min 7. Sama seperti soal kedua, kita kalikan dulu penyebutnya dengan sekawannya. Nah, setelah itu kita bisa coret X kuadrat min 25 dari pembilang dan penyebutnya. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai X dan kita dapat hasil dari limit tersebut yaitu 14. Akhirnya, kita telah sampai ke contoh soal terakhir nih teman-teman. Jika limit X mendekati 4 dari akar kuadrat AX min 3 dikurangi akar kuadrat BX plus 5 dibagi X min 4 sama dengan 1/3, maka nilai A plus B sama dengan... Gampang banget nih. Pertama-tama, kita pastikan dulu jika nilai X kita substitusikan dengan 4, maka nilai akar kuadrat dari AX min 3 dikurangi akar kuadrat BX plus 5 harus 0. Jika tidak 0, maka nilai limit adalah tak hingga untuk X sama dengan 4. Nah, dari pernyataan tersebut, kita tentukan bahwa akar kuadrat dari AX min 3 dikurangi akar kuadrat BX plus 5 sama dengan 0. Dengan itu, kita bisa utak-atik sedikit seperti pada gambar, sehingga menghasilkan persamaan pertama, yakni A min B sama dengan 2. Kemudian, untuk menemukan nilai A atau B, di sini kita cari nilai A terlebih dahulu ya. Soal limit di atas, kita kalikan dengan akar sekawan sehingga kita bisa sederhanakan limit tersebut menjadi limit X mendekati 2 dibagi akar kuadrat AX min 3 ditambah akar kuadrat BX plus 5 sama dengan 1/3. Dari sana, kita bisa masukkan nilai X sama dengan 4 ke fungsi tersebut. Lalu kita bisa tahu bahwa dari operasi tersebut nilai A sama dengan 3. Dengan distribusi nilai A ke persamaan pertama tadi, kita juga bisa ketahui kalau nilai B sama dengan 1. Sehingga hasil dari A plus B sama dengan 4. Capek juga ternyata ya jelasin soal kayak gini. Tapi nggak apa, kita harus selalu semangat teman-teman. Gimana teman-teman? Ternyata limit fungsi aljabar sangat mudah bukan? Tapi gak apa-apa kok. Kalau kalian merasa kesulitan, aku yakin kalian bakalan bisa. Pokoknya jangan mudah menyerah aja. Nah teman-teman, dari matematika ini kita belajar bahwa tiap persoalan pasti memiliki jawabannya masing-masing. Kecuali jawaban cinta kalian dari doi. Hehehe. Oke teman-teman, semoga sesi belajar kali ini dapat membantu teman-teman semua ya. Terima kasih dan Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.